Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget, yaitu gimana sih cara tubuh kita ngatur gula dan apa yang terjadi kalau sistem itu, mulai kacau. Kita bakal ngobrolin soal diabetes. Coba deh, pernah kepikiran nggak, pas kita abis makan enak, sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam badan kita? Prosesnya itu nggak sesimpel yang kita kira loh. Ini tuh kayak tarian biokimia yang super rumit. Begitu makanan masuk, tubuh kita langsung mulai aksi penyeimbangan yang super canggih. Makanan tadi diubah jadi glukosa, alias gula darah. Nah, ini bahan bakar utama buat sel-sel kita. Tapi pertanyaannya, gimana caranya tubuh kita mastiin kadar gulanya pas? Nggak kebanyakan, nggak kekurangan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Gimana sih sistem ini seharusnya bekerja kalau semuanya normal dan sehat? Anggap aja pankreas itu kayak menara pengontrol gula darah kita. Dia nih pahlawan utamanya. Jadi ceritanya begini, habis kita makan, kadar gula di darah kita kan naik. Nah, kenaikan ini jadi sinyal pertama buat si menara pengontrol, alias pankreas, buat langsung beraksi. Ini langkah awal dari sistem umpan balik yang keren banget. Begitu dapat sinyal, pankreas langsung ngeluarin hormon yang namanya insulin. Biar gampang, bayangin aja insulin ini kayak kunci. Tugasnya, buat ngebuka pintu sel-sel di tubuh kita, biar glukosa bisa masuk dan diubah jadi energi. Kalau nggak ada kunci ini, gulanya cuma bakal numpuk aja di darah, nggak bisa dipakai. Prosesnya simpel tapi krusial banget. Pertama, pankreas keluarin insulin. Kedua, insulin ini bantu sel-sel, kayak sel otot, buat nyedot gula dari darah. Terus yang ketiga, kalau ada sisa gula, liver atau hati kita bakal nyimpan kelebihannya itu sebagai cadangan energi, namanya glikogen. Hasil akhirnya, keren banget, kadar gula darah kita jadi balik normal lagi. Tapi, tunggu dulu. Aksi penyimbangan ini nggak cuma satu arah loh. Tubuh kita juga super pintar. Dia punya sistem buat ngatasin kalau kadar gula darah kita malah jadi terlalu rendah. Misalnya pas kita lagi puasa atau habis olahraga berat. Nah, di saat kayak gini, pankreas kita ngeluarin hormon lain. Namanya glukagon, kebalikannya insulin. Glukagon ini ngasih sinyal ke hati kita, keluarin dong cadangan gulanya. Terus hati mecah glikogen tadi dan ngelepasin gula ke darah. Dalam sekejap, kadar gula darah kita naik lagi ke level normal. Canggih banget kan? Oke, tadi kan kita ngomongin sistem yang sempurna. Sekarang, gimana kalau sistem ini mulai ada gangguan atau glitch? Nah, disinilah muncul tanda peringatan pertama yang penting banget. Namanya prediabetes. Prediabetes itu persis seperti namanya, pradiabetes. Ini adalah kondisi di mana kadar gula darah kita udah lebih tinggi dari normal, tapi belum cukup tinggi buat divonis diabetes tipe 2. Anggap aja ini kayak lampu kuning di dashboard mobil kesehatan kita. Peringatan, biar ada gambaran ya. Kalau sistem tubuh kita sehat, kadar gula darah puasa kita, itu artinya pas kita belum makan minimal 8 jam, seharusnya ada di bawah 100 mg per desiliter. Nah, ini dia angkanya. Catat baik-baik. Seseorang itu masuk kategori prediabetes kalau gula darah puasanya ada di rentang 100 sampai 125. Ini tuh jendela kritis. Momen paling pas buat kita ngelakuin perubahan sebelum terlambat. Dan kenapa ini penting banget? Karena kalau dibiarin aja, tanpa ada perubahan gaya hidup atau tindakan medis, prediabetes ini kemungkinan besar bakal berlanjut jadi diabetes tipe 2. Makanya, deteksi dini itu krusial banget. Sekarang, kita masuk ke inti permasalahannya. Apa yang terjadi kalau sistemnya benar-benar rusak? Kita akan bedah perbedaan mendasar antara dua kerusakan besar ini, diabetes tipe 1 dan tipe 2. Biar gampang bayanginnya, kita pakai analogi ini. Tipe 1 itu kayak serangan dari dalam, sedangkan tipe 2 itu lebih kayak kuncinya macet atau gemboknya rusak. Penasaran? Yuk kita bongkar satu-satu. Oke, mari kita lihat lebih dalam lagi. Meskipun sama-sama penyakit seumur hidup yang ganggu cara tubuh ngatur gula darah, penyebab dan cara kerjanya itu beda banget. Kalau tipe 1, ini adalah serangan dari dalam. Jadi, sistem imun kita malah salah sasaran. Bukannya nyerang virus, dia malah nyerang dan ngancurin sel-sel di pankreas yang tugasnya bikin insulin. Ini namanya kondisi autoimun. Hasilnya, tubuh jadi nggak bisa produksi insulin atau produksinya sedikit banget. Dan sayangnya, ini nggak bisa dicegah. Nah, beda lagi sama tipe 2. Kalau ini, masalahnya bukan di produksi insulin. Pankreasnya masih bisa bikin insulin kok. Masalahnya, sel-sel tubuh kita jadi kebal atau resisten sama insulin. Ingat kan analogi kunci tadi? Di sini, kuncinya ada, tapi gemboknya nggak mau kebuka.
Nah, ini sering banget dipicu sama faktor gaya hidup kayak obesitas, kurang gerak, plus ada faktor genetik juga. Oke, jadi kalau sistemnya udah terlanjur rusak, terus gimana cara ngaturnya? Sekarang kita bahas gimana cara orang-orang bisa hidup dan memanage kondisi ini sehari-hari. Penanganannya beda tergantung tipenya. Buat tipe 1, karena tubuhnya nggak bisa bikin insulin, ya solusinya harus masukin insulin dari luar, bisa lewat suntikan setiap hari atau pakai pompa insulin. Kalau tipe 2, langkah pertamanya biasanya bukan langsung obat, tapi ubah gaya hidup. Makan lebih sehat, rajin olahraga, nurunin berat badan. Tujuannya biar sel-sel tubuh jadi lebih sensitif lagi sama insulin. Dan yang perlu kita ingat, ngelola diabetes itu bukan perjuangan sendirian. Ini adalah perjalanan seumur hidup yang butuh tim. Ada dokter, perawat, ahli gizi, dan yang paling penting, dukungan penuh dari keluarga dan teman-teman. Jadi, kalau kita simpulkan, intinya ya ini, diabetes itu adalah penyakit kronis di mana kadar gula darah kita terus-terusan di atas batas normal. Dan kalau nggak dikelola dengan benar, ini bisa menyebabkan banyak banget komplikasi. Sebagai penutup, coba deh renungkan ini. Saat ini juga sistem di tubuh kita, termasuk si pankreas, lagi kerja keras non-stop buat ngejaga kita tetap seimbang. Pertanyaannya buat kita semua, apa satu pilihan kecil yang bisa kita buat hari ini? Mungkin dari makanan yang kita pilih, atau sekedar keputusan buat gerak badan, untuk ngebantu sistem yang luar biasa ini tetap sehat. Coba pikirkan ya. Terima kasih sudah menyimak.